kita bahas kuisnya ya. Nomor 1 ini udah benar, berikutnya nomor 2, Bani bersepeda dengan KX dengan kecepatan 40 km per jam. Kemudian kembali lagi dengan jika X adalah kecepatan rata-rata bersepeda Bani dan Y sama dengan seperti ini, maka jadi kalau kita melihat kecepatan rata-rata, kita bisa tahu kecepatan rata-rata itu dari mana gitu. Dari jarak total. V itu kan jarak dibagi waktu nih. Ya, V itu kan jarak dibagi waktu. Ya, jaraknya ini harus kita rata-rata dulu. Jaraknya harus kita rata-rata dari sini ya, dari apa namanya? Tapi di sini dia sayangnya ini nggak aku ketahui ya apa jarak kota X ini ya. Waktunya. Misalnya nih, kalau misalnya jarak X ke Y itu 40 km, kira-kira bisa ketahuan nggak? Coba kamu hitung ulang deh. Diketahui jarak X ke Y itu 40 km. Itu 40 ditambah 20 dibagi 2, bukan toh, Kak? Enggak. Jadi nanti pakainya adalah jarak yang ditempuh, total jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu waktu ditempuhnya. Jadi nggak bisa langsung 40 dibagi 20 gitu. Karena kan waktunya nanti beda gitu ya. Ini kan jarak XY itu 40 km. Kalau dia bersepeda dengan 40 km per jam kan 1 jam nih. Gitu kan. Terus kalau dia 20 km per jam, itu kan berarti dia 2 jam nih. Nah, kecepatan rata-ratanya nanti ketahuan. Kecepatan rata-ratanya adalah berapa? Total jarak yang ditempuh. Total jarak ditempuh dibagi dengan total waktu. Coba. Enam puluh dibagi 3, Kak. Total jarak yang ditempuh berapa? 60. Jarak X ke Y itu 40 km loh. Oh, berarti oh iya. Bingung, Kak. Ini, jadi total jarak yang ditempuh itu kan 80 nih. Iya nggak? Dari X ke Y itu 40. Terus dia balik lagi dari Y ke X 40 km. Berarti total jaraknya berapa? Oh, 80 kan? 80. Bagi dengan total waktunya. Ketika X ke Y, dia menghabiskan waktu 1 jam karena kecepatannya adalah 40 km per jam. Ditambah dengan ketika dia Y ke X, itu waktunya 2 jam. Kenapa? Karena dia naiknya 20 km per jam. Sehingga total jaraknya adalah 80 dibagi dengan total waktunya adalah 3. Begitu ceritanya. Ini kalau dibikin disederhanain, dia sama dengan 262/3. Atau 262/3-nya,
kamu ganti jadi kamu bikin di pecahan biasa, bukan pecahan campuran, dia ntar ketemunya 80/3 juga. Ini kok 23 Nggak paham, Kak. 26 ini harusnya. Salah nih aku bikinnya. Harusnya bener aja. Ini harusnya 2/3 gitu ya. Kalau misalnya ini 2/3 jawabannya bener jawabannya. Tapi sampai sini ngerti caranya nggak maksudku? Sampai sini, sampai yang 80. Iya, ngerti, Kak. Ya, ngerti ya. Terus udah ketemu ininya apa namanya maksudku? Setelah 2/3 ini udah dapat, udah gitu aja sampai situ aja. Yang penting ngerti cara ngitung kecepatan rata-ratanya. Ya, nanti tinggal dibandingin dengan Oke, kita lanjutin yang berikutnya. Ini kenapa bisa sadar? Cara ngitungnya gimana ini? Yang itu, yang apa, pembaginya yang pertama itu lebih besar. Kayak gitu tadi. Sip, benar ya. Karena ini kan 0090 kan? Ini 0045. Berarti ya jelas-jelas yang ini tetap aja dia bakal jadi lebih gede gitu ya. Kemudian, nah ini nggak ada cara lain selain dihitung manual ya. Ini harus dihitung manual, tapi walaupun dia dihitung manual, kita bisa lihat, ini kan perkaliannya sama ya angkanya ya. Kita bandingin aja gitu. 3,87% itu sama dengan per 100 gitu kan, dikali 2,475. Nah, ini apa namanya? Kamu bikin gimana caranya supaya dia ini nolnya hilang atau komanya hilang gitu deh. Ya, kalau nol biar komanya hilang kan dia harus dikali 100 lagi nih. Iya, Kak. Nah, kalau di sini 2,475 per 100 dikali 100 dikali 3870. Ya, sini sebenarnya udah kelihatan gitu kan. Yang sini yang X gitu ya. Yang X ini adalah 387 dikali 2475. Tapi yang Y adalah 2475 dikali 3870 gitu kan. Beda 10 gitu. Sehingga besaran yang Y. Paham ya di sini? Paham. Ya, Kak, paham. Oke, sip. Berikutnya, mungkin udah bener. Ini dianggap aja ya, pecahan 500-an jadi A, pecahan 200-an jadi B, pecahan 100-an jadi C gitu kan. C. Tinggal kita cari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, kita jumlahin semua. Dari 7 orang akan dipilih pasangan untuk menghadiri rapat jamuan perusahaan induk. Berapa pasangan yang mungkin terjadi? Ya, karena dia pasangan. Di sini aku tadi lihat ya cara ngerjain ini itu dia pakai namanya kombinasi ya. Iya. Nah kalau kombinasinya itu sifatnya dia pasangan gitu kan, maka di sini adalah 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 7 min 2 faktorial. Sehingga apa? 7 faktorial adalah 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 2 faktorial 5 faktorial. 5 faktorialnya kita coret, kita dapatkan 7 kali 6 dibagi 2 kali 1. Ya, nah, jawabannya 21 harusnya. Bener jawabanmu berarti. Iya, berarti. Ini salahnya aku masukin kuncinya. Belum aku bagi 2 berarti. sorry. Oke. Oh, Kak. Benar jawabannya. Kamu tadi ngitungnya gimana? Pakai kombinasi.
Oh, sama tadi rumusnya kan berarti? Iya, Kak. Oke. Terus di sini. Ini cara ngitungnya gimana kamu? Diapain? Aku aku pakai rumus yang rata-rata itu loh, Kak, tapi kok nggak ketemu. Yang X1 plus X2 plus X3 dibagi jumlah itu sama dengan rata-rata, tapi nggak ketemu. Oke, jadi gini. Ini ada 8 anak mendapatkan skor 5. Ya kan? 8 anak ini dapat skor 5. Kemudian dua anak itu dapat skor 10. Dan X anak mendapat skor 15. Nah, kita nggak tahu X ini berapa jumlahnya gitu kan. Kan kita di sini disuruh mencari jumlahnya dulu gitu kan. Cari dulu jumlahnya berapa gitu kan. Nah, di sini dikasih clue. X ini adalah bilangan maksimal agar mediannya tetap 10. Maksudnya mediannya tetap 10 itu gimana, Mas? Ya, aku coba kasih di Excel ya. Aku peragain di Excel. Oke, Excelnya udah kelihatan ya. Jadi kalau misalnya dia itu tadi kan 8 anak mendapatkan nilai 5 nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus habis gitu tadi soalnya 8 anak dapat skor 5, dua anak dapat skor 10, X anak dapat skor 15. Sebelumnya ada dua anak. Enam, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oke, jadi gini, ketika dia ngomongin mediannya 10, gitu kan. Median itu kan berarti nilai tengahnya ya. Misalnya kan ini 15 nih, Ya. kan? Tapi kita nggak tahu 15 anaknya itu dapat yang dapat nilai 15 itu ada berapa anak gitu kan. Jadi di sini nilai sini ini jumlah anaknya nilai 5 ada 8 anak, kemudian di sini nilai 10 ada 22 anak, nilai 15 itu kita nggak tahu ada berapa anak gitu kan. Nah, caranya adalah supaya dia nilai tengahnya tetap 10 gitu kan. Kalau misalnya jumlah X-nya sama dengan 1, ya, di sini cuma ada satu anak doang yang dapat 15, itu berarti mediannya berapa gitu. Cara cari median kan berarti ini kita coret satu-satu aja gitu kan. Kalau misalnya dia genap, kita bagi 2, terus jumlah di data dengan urutan tersebut kita bagi 2 gitu kan. Kalau misalnya ini 1 kan berarti ada 31 anak nih, ya kan? Kalau ada 31 anak, berarti data ke 15 itu kan mediannya. Bener nggak nih aku? Ya. Oke, bener ya. Data ke 15 adalah mediannya. Kita bikin itu aja deh. Bukan itunya biar enak. Bukannya 16 ya, Kak? Oh, 16 ya. Oke. Data ke 16 ini adalah mediannya. Nah, terus gimana Mas kalau dia ke 16 ini mediannya? Kalau dia 16 ini mediannya kan 10 nih, ya kan? Berarti Iya. sudah memenuhi persyaratan dari soalnya, karena persyaratannya adalah mediannya harus 10. Tapi ketika jumlahnya ada 2, 15-nya, mediannya masih 10. Gitu loh. Ya kan? Nah, ini tuh kita harus Iya. menentukan berapa sih jumlah maksimalnya supaya mediannya itu masih 10, belum 15. Caranya gimana? Ya udah, kita jumlahin aja ini. Yang atasnya ini dikurangi 1.
8 dan 22 ini kita jumlahin. Berapa jumlahnya? 30. 30 dikurangi 1, berarti 29. 29. Berarti X-nya itu 29. Maksimal yang boleh dapat nilai 15, itu ada 15 anak. Gitu maksudnya. Supaya apa? Maksimal itu 29. Berarti 30, 59. Kan? Sehingga totalnya itu ketika ada 29 anak yang mendapatkan nilai 15, gitu ya. Totalnya kan ada 59 data nih. Ya kan? 59 data Iya. berarti mediannya ada di data keberapa? Data ke 30 kan? Data ke 30 Bentar, Kak, itu bentar. Data ke 25, Kak. Kalau 59 anak? Kan kalau 24 sama 24 kali 2 kan 48. Berarti yang tengahnya itu 25. Ini Bukan. Oh, iya. kan mediannya kan tinggal 59 plus 1 bagi 2 kan. Iya. Jadi 59 plus 1, 60, dibagi 2, 30. Nah, mediannya ini ada data ke 30, dan data ke 30 adalah 10 ya. Ini yang kita cari gitu kan. Jadi nilai X-nya itu berapa banyak sih yang dapat gitu ya. Ternyata jumlahnya adalah 29. Terus rata-ratanya gimana? Rata-ratanya tinggal ya udah kita ituin aja. Ini tinggal kita kaliin aja. Terus kita bagi deh. Ini kita kaliin. Nah, kalau nyari rata-rata ya aku yakin pasti bisa lah ya. Sebelas 11,77966. Ya, paling mendekati itu pilihannya ya itu ya 11,77 ada ya. 11,77. Walaupun dia sebenarnya dibuletin ya 11,78 gitu ya harusnya ya. Oke. Sekarang kita lanjutin lagi. Oke. Sebuah kelas akan memilih seorang murid di antara mereka untuk jadikan ketua kelas. Setiap murid memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Peluang laki-laki sama dengan 2/3 peluang terpilihnya murid perempuan. Persentase murid perempuan. Oke, jadi di sini sebenarnya kita harus mengkategori harus sepakat dulu bahwa total peluang itu sama dengan 1 kan? Ya nggak? Iya, Kak. Jadi peluang laki-laki ditambah peluang perempuan itu sama dengan 1 sebenarnya, ya kan? Maka peluang laki-laki itu sama dengan 2/3 peluang perempuan. 2/3 peluang laki-laki sama dengan 2/3 peluang perempuan ditambah peluang perempuan sama dengan 1. Ya, jadi 5/3 peluang perempuan sama dengan 1.
peluang perempuan sama dengan 3/5. Udah sampai ketemu peluang perempuan sama dengan 3/5 ini sebenarnya udah ketahuan gitu kan. Ya kan? Berarti ada Iya. berapa persen jumlah? Dikali 100. Iya, 60. betul 60%. Oke, udah selesai habis ya. 9, 10 udah bener ya. Ini 9 ini Iya, Kak. nggak ada berubahnya kan. Dia rata-rata 5,2, median ini dikali 5 dibagi 5 ya hasilnya sama aja gitu kan. Semua dikali 5, habis itu dibagi 5 semua ya nggak ada bedanya gitu kan. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak. Ya, oke. Kalau nggak ada, marilah kita akhiri dengan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih atas waktunya. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berakhir pekan.